Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang biomakromolekul. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Apa itu biomakromolekul? Biomakromolekul adalah suatu senyawa-senyawa organik yang berbentuk sangat besar atau polimer, terbentuk dari monomer-monomer dan bersifat sederhana sebagai penyusun makhluk hidup. Biomakromolekul terdiri atas karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Klasifikasi biomakromolekul: 1. Karbohidrat, 2. Lipid, 3. Protein, 4. Asam nukleat. 1. Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Jadi karbohidrat atau dikenal juga dengan nama sakarida yang berasal dari bahasa Arab yang artinya gula. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh dan merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Selanjutnya, karbohidrat dapat digolongkan berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu monosakarida atau gula sederhana yang terdiri dari hanya satu unit polihidroksialdehida atau keton. Kemudian ada disakarida yang tersusun oleh dua molekul monosakarida yang sama atau berlainan. Dan yang terakhir yaitu polisakarida yang tersusun dari 10 satuan monosakarida dan dapat berantai lurus ataupun bercabang. Kemudian, karbohidrat ini memiliki komposisi tersendiri, baik berupa gula sederhana, heksosa, pentosa, maupun karbohidrat dengan berat molekul yang lebih tinggi seperti pati, pektin, selulosa, dan lignin. Komposisi yang pertama yakni monosakarida. Monosakarida sendiri terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Biasanya galaktosa bisa kita temui di dalam susu berkaitan dengan glukosa. Kemudian komposisi yang kedua merupakan disakarida. Disakarida sendiri terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa merupakan gula yang kita kenal sehari-hari, baik gula yang terbuat dari tebu maupun yang berasal dari bit. Kemudian laktosa biasanya kita sebut dengan gula susu, terdiri dari D-galaktosa dan D-glukosa. Kemudian komposisi yang ketiga sekaligus yang terakhir merupakan polisakarida. Polisakarida ini terdiri dari pati, yang merupakan bentuk karbohidrat yang disimpan dalam bentuk karbohidrat tanaman. Pati ini terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur dari karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida yang terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk glukosa dan galaktosa merupakan aldosa karena di dalamnya terdapat gugus aldehid. Sedangkan untuk fruktosa merupakan ketosa karena di dalamnya mengandung gugus keton. Kemudian struktur karbohidrat yang kedua yaitu disakarida, yang mana pada disakarida ini apabila kita hidrolisis maka akan terdapat dua monosakarida. Contohnya saja pada sukrosa yang terdapat dua monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa, kemudian ada maltosa yang terdapat glukosa dan juga glukosa, dan laktosa yang terdapat glukosa dan juga galaktosa. Baiklah, untuk struktur karbohidrat yang terakhir yaitu polisakarida. Jadi di sini saya mengambil struktur dari glikogen. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, lipid. Lipid berasal dari kata lipos bahasa Yunani yang artinya lemak. Jadi secara definisi, lemak merupakan senyawa organik yang sukar larut di dalam air tetapi mudah larut di dalam pelarut organik nonpolar. Klasifikasi lipid menurut modifikasi Bloch. Yang pertama ada lipid sederhana, yaitu lipid yang hanya terdiri dari ikatan asam lemak dan beberapa variasi alkohol lainnya. Yang kedua, lipid kompleks, yaitu lemak yang memiliki ikatan selain pada asam lemak dan alkohol. Dan yang ketiga ada perkusor atau derivat lipid, yaitu bagian terkecil dari penyusun lipid. Karena merupakan bagian terkecil dari penyusun lipid, maka lipid jenis ini tidak dapat terhidrolisis. Klasifikasi lipid menurut sumbernya. Pertama ada lipid nabati, yaitu lemak yang dikandung oleh tumbuhan dan terbentuk dari gliserol dan asam lemak yang tidak jenuh. Lipid nabati ini mengandung fitosterol dan cenderung berbentuk cair pada suhu kamar. Yang kedua ada lipid hewani, yaitu lemak yang dikandung oleh hewan. Lipid hewani mengandung kolesterol dengan kadar lemak tidak jenuhnya lebih kecil dibandingkan pada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar. Fungsi lipid. Ada banyak fungsi lipid. Beberapa di antaranya yaitu mengoptimalkan fungsi pencernaan.
lipid dapat memperlambat sistem pencernaan ketika proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat. Fungsi yang kedua yaitu pelindung organ vital. Lipid dapat melindungi organ-organ vital seperti ginjal dan jantung ketika terjadi goncangan, karena lipid tersebut memiliki struktur seperti bantalan. Fungsi yang ketiga yaitu pelarut vitamin A, D, E, serta K. Lipid berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K supaya dapat lebih mudah diserap oleh tubuh. Fungsi yang keempat yaitu pelindung tubuh dari hawa dingin. Lipid di dalam tubuh dapat melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Fungsi kelima yaitu cadangan energi. Apabila lipid yang dikonsumsi berlebih, maka lipid tersebut akan tersimpan pada berbagai tempat, seperti pada lapisan bawah kulit sebagai cadangan energi. Fungsi yang terakhir yaitu komponen penyusun membran sel dan membran organel sel. Lipid merupakan salah satu bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi hormon vitamin, membran sel, serta membran organel sel. Struktur lipid yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak merupakan bagian terkecil dari lipid yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada salah satu ujungnya mengikat gugus hidroksil. Lalu yang kedua, gliserol. Gliserol merupakan salah satu bagian terkecil dari lipid yang terdiri atas 3 atom karbon, di mana masing-masing atom karbonnya memiliki gugus OH. Yang ketiga ada trigliserida. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama ataupun campuran dari 2 atau lebih asam lemak. Yang keempat, fosfolipid. Fosfolipid terdiri atas 4 komponen, yakni asam lemak, gugus fosfat, alkohol, dan suatu kerangka. Fosfolipid memiliki kerangka gliserol dan 2 gugus asil, di mana posisi ketiga dari kerangka gliserol ditempati oleh gugus fosfat yang terikat pada amino alkohol. Contoh lipid. Beberapa contoh lipid. Yang pertama yaitu lipid hewani. Contohnya daging, ikan, telur, dan olahan susu. Selanjutnya yaitu lipid nabati yang dapat ditemukan pada alpukat, kacang-kacangan, dan minyak kelapa. Berikutnya lipid sederhana. Contohnya yaitu lilin, malam, maupun plastisin. Selanjutnya lipid kompleks. Contohnya seperti pada gambar yaitu sulfolipid. Selain itu ada juga aminolipid dan lipoprotein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Peptida adalah polimer atau gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Unsur-unsur utama protein adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Macam-macam struktur protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur ini terdiri atas rantai polipeptida yang terbentuk dari gabungan beberapa asam amino dan membentuk ikatan peptida. Dalam satu polipeptida bisa ada banyak sekali asam amino yang terkandung. Struktur inilah yang terjadi ketika ada hubungan antara asam amino yang satu dengan yang lainnya membentuk ikatan peptida melalui gugus karboksil dan gugus amina pada ujung-ujung asam amino. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder terjadi karena adanya interaksi antar molekul asam amino yang ada dalam struktur tersebut. Interaksi tersebut bisa terjadi antara atom oksigen dengan atom hidrogen dari senyawa yang berbeda. Hal ini menyebabkan suatu rantai protein bentuknya jadi melingkar dan disebut dengan nama ahelix. Ikatan yang berperan dalam pembentukan struktur sekunder protein adalah ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino. Interaksi hidrogen tersebut juga bisa membuat bentuk struktur yang menyerupai lipatan seperti di bawah yang kita sebut dengan bentuk base sheet. Yang ketiga ada struktur tersier. Struktur protein tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur sekunder. Pada gambar di atas, struktur tersier tersebut merupakan gabungan dari struktur ahelix dan base sheet. Struktur ini memperlihatkan bentuk 3 dimensi protein. Bentuk 3 dimensi distabilkan oleh 4 interaksi antar molekul pada rantai samping. Lalu yang keempat ada struktur kuartenar.
Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Satu rantai polipeptida sama dengan satu subunit. Struktur tersier dan kuartener berperan dalam aktivitas biologis protein. Struktur ini bisa merusak atau merubah bentuknya akibat proses pemanasan atau terpapar zat asam maupun basa. Fenomena ini disebut dengan denaturasi. Contohnya, ketika kita menggoreng telur, telurnya dari cair bisa berubah menjadi padat setelah terkena suhu tinggi. Itu karena adanya perubahan pada struktur protein. Hal ini merupakan salah satu contoh peristiwa denaturasi. Fungsi dari protein. Yang pertama, katalis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim, dan hampir semua enzim adalah protein. Yang kedua, sebagai transportasi dan penyimpanan. Protein berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dan ion besi. Yang ketiga, koordinasi gerak atau pengatur gerakan. Maksudnya adalah gerakan otot yang disebabkan oleh 2 molekul protein yang saling bergesekan. Yang keempat, proteksi imun atau protein antibodi, yang berperan melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen seperti bakteri dan virus. Yang kelima, pengatur reaksi. Contohnya, insulin yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang keenam, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Respons sel saraf terhadap spesifik diperantai oleh protein reseptor. Contoh protein, telur, daging ayam bagian dada, daging sapi tanpa lemak, salmon, brokoli dan bayam, udang, ikan tuna, susu dan olahannya seperti keju dan yogurt, kacang kedelai dan olahannya seperti tempe dan tahu. Yang keempat yaitu asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu polinukleotida, yaitu polimer linier yang tersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Fungsi utama asam nukleat adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui proses replikasi. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Jenis-jenis asam nukleat jika unit-unit pembangunnya deoksiribonukleotida disebut dengan DNA atau asam deoksiribonukleotida. Lalu yang kedua, jika terdiri dari unit-unit ribonukleotida itu disebut dengan RNA atau asam ribonukleotida. Struktur asam nukleat. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur utama asam nukleat adalah urutan linear nukleotida yang dihubungkan satu sama lain dengan sambungan fosfodiester. Nukleotida terdiri dari 3 komponen dasar nitrogen, gula 5 karbon, dan gugus fosfat. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder adalah interaksi antara daksar. Struktur ini menunjukkan bagian mana helai terikat satu sama lain. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier adalah bentuk 3 dimensi di mana seluruh rantai dilipat. Yang keempat, struktur kuarter. Struktur kuarter adalah tingkat yang lebih tinggi dari organisasi asam nukleat. Struktur ini mengacu pada interaksi asam nukleat dengan molekul lainnya. Terakhir yaitu fungsi asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul raksasa yang memiliki fungsi khusus yaitu menyimpan informasi genetik dan meneruskannya kepada keturunannya. Susunan asam nukleat yang menentukan apakah makhluk itu menjadi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Begitu pula susunan dalam sel, apakah sel itu menjadi sel otot maupun sel darah. Beberapa fungsi penting asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara, dan reaksi-reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, koenzim reaksi oksidasi reduksi. Baiklah, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat tampilkan. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.